guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lerin Asyara Sri Wahyuni, NIM 201221089. Saya dari kelas BKI 4C. Di sini saya akan memberikan sedikit khutbah tentang amalan dan tanggung jawab anak dalam menuntut ilmu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bapak Galih. Oke, next video. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bahas kali ini adalah amanah dan tanggung jawab anak dalam menuntut ilmu. Teman-teman semua, apakah sudah mengerti apa itu arti menuntut ilmu? Ya, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk berubah ke tingkat atau ke jalan yang lebih benar atau ke perilaku yang lebih benar. Seperti itu, dari usaha atau merubah perilaku seseorang ke jalan yang lebih benar adalah menjauhi kebodohan atau menjauhi jalan-jalan yang seharusnya tidak kita tempuh. Seperti itu ya teman-teman. Dan dengan adanya ilmu ini kita akan menemukan bagaimana arah yang lebih tepat untuk melangkah ke depan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yaitu menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk teman-teman semua harus paham ini, bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seluruh orang Islam, baik itu perempuan maupun itu laki. Ya, selanjutnya adalah aspek yang telah saya simpulkan di awal tadi, yaitu adalah bagaimana sikap amanah dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu. Kriteria orang berilmu dalam aspek ini dibagi menjadi 3, yaitu mukallid, mutabi'i, dan mujtahid. Dari 3 tadi, semuanya merupakan orang yang berilmu dan memiliki tingkatan yang berbeda. Seperti yang pertama, mukallid. Mukallid adalah orang yang ilmunya sedikit. Dia adalah orang yang mengikuti ulama tanpa tahu dalil atau dasar dari suatu hujahnya. Sebagai orang yang mukallid, dia harus belajar, dan bila ada kerancuan hukum, dia belum boleh berfatwa. Seperti itu. Yang kedua tadi, mutabi'i. Mutabi'i adalah orang yang berilmu dan masih menuntut ilmu. Kelebihan dari tingkatan yang kedua ini atau mutabi'i ini adalah dia mengikuti ulama, tetapi dia tahu dalil-dalil yang membuat dia tertuju kepada satu ulama tertentu dengan yakin. Jadi seseorang itu mengikuti ulama dengan dia sudah mengetahui apa dalil-dalilnya dan bagaimana pertimbangan dari dalil-dalil tadi. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah mujtahid. Lah, apakah teman-teman sudah ada yang tahu tingkatan mujtahid ini yang seperti apa? Ya, tingkatan yang terakhir ini adalah orang yang mendalami ilmunya dengan yakin. Mujtahid adalah orang yang mendalami ilmunya, dan jika ada hukum yang masih rancu, maka diharuskan seseorang mujtahid ini mengeluarkan fatwanya. Jadi tingkatan yang ketiga ini, dia itu sudah secara rinci memahami semuanya. Seperti itu. 3 tingkatan yang telah saya jelaskan tadi merupakan tingkatan orang-orang yang berilmu dalam hukum Islam. Yang selanjutnya, kita sebagai umat Islam dalam hal menuntut ilmu yang diwajibkan dalam agama ini, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dari dalam hati, karena menuntut ilmu merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan amanah yang sangat besar yang dipercayakan kepada seseorang. Selain itu, ada beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang dalam menuntut ilmu secara Islam. Antara lain, yang pertama adalah jangan menyombongkan diri. Sombong merupakan perbuatan yang tidak baik dalam Islam. Selain itu, menyombongkan diri dalam hal menuntut ilmu itu tidak barokah atau tidak berkah. Seperti itu. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang seperti gunung. Mau setinggi apapun seseorang itu menuntut ilmu, tetap dia adalah seorang manusia. Dia tidak bisa merubah kodratnya menjadi tinggi. Dia tidak bisa membodohi orang-orang lain di sekelilingnya yang bahkan mungkin takaran ilmunya berbeda. Seperti itu. Yang kedua adalah menjaga ilmunya atau bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah
ia pelajari atau yang telah ia terima. Kedua adalah menjaga ilmunya atau bertanggung jawab. Bencana orang berilmu adalah lupa dan membicarakan dengan yang bukan ahlinya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi amanah dan tanggung jawab itu merupakan hal terbesar yang harus dimiliki seseorang dalam menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang itu dapat bertanggung jawab atas semua yang telah dia miliki dan tidak bisa amanah secara tulus atau secara hati setelah ia memiliki sesuatu seperti itu. Jadi amanah dan tanggung jawab ini merupakan poin penting dalam beberapa aspek yang harus dimiliki seseorang dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Dalam hal ini, semaksimal tingkatan seseorang yang berilmu adalah mengamalkannya. Sungguh orang yang mengamalkan ilmunya, dia sungguh telah benar-benar menjaga ilmunya. Menjaga ilmunya dari kepunahan karena akan dikaji oleh murid-muridnya atau diteruskan oleh murid-muridnya. Jadi setiap orang yang telah memberikan ilmunya kepada orang lain, maka tidak mungkin ada hal yang punah. Selain itu, ilmu juga merupakan amalan yang akan diteruskan oleh seseorang yang meneruskan ilmu yang telah kita sampaikan. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Poin yang keempat ini hampir sama dengan poin yang kedua, yaitu sikap amanah dalam menyampaikannya. Perbedaannya dalam hal ini, sifat amanah dalam menyampaikan itu menjadi tolak ukur para ulama dalam menentukan bahwa dia berilmu atau tidak berilmu. Sebagai contoh adalah bagaimana terciptanya hadis-hadis yang mutawatir dan syahih. Itu contoh dari poin yang keempat ini, yaitu sikap amanah dalam menyampaikannya. Selanjutnya adalah yang kelima, lemah lembut dalam menyampaikannya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalam tafsir Ilmu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah merahmatkan kepada Rasul-Nya hati yang lemah lembut, sehingga umatnya menerima dengan apa yang dikatakan oleh Rasul-Nya. Maka umatnya tersebut menantinya menjauhi yang mungkar dan mendekati yang ma'ruf, atau menjauhi yang buruk dan mendekati yang baik, seperti itu. Seseorang harus memiliki 5 poin tadi dalam hal menuntut ilmu, agar ilmu yang dicari atau ilmu yang diberikan agar dapat diberikan secara maksimal kepada siapapun dan dimanapun sebagai kita sesama umat muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang amalan dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Bimbingan dan Konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.